wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan subuh hari ini untuk kemudian melanjutkan materi tentang fikih muamalah yang insya Allah pada malam subuh hari ini kita akan murojaah sedikit tentang jual beli yang terlarang sebelum nanti kita akan masuk kepada jual beli saham dan jual beli salam, ya. Nah, satu kaidah besar yang kemudian kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan satu jalan, yaitu perniagaan yang dilakukan atas dasar saling ridho. Nah, maka kemudian disusunlah berdasarkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita tidak melanggar kaidah besar ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Maka ada beberapa jual beli yang kemudian itu terlarang untuk dilakukan, agar kita tidak masuk kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil dalam bab jual beli, ya. Yang pertama, kita tahu bahwa termasuk di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat. Setelah azan Jumat, ya, karena kita tahu dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika sudah dikumandangkan, ya, azan di hari Jumat, ya, maka perintah Allah fas'au ila dzikrillah, ya, wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tinggalkan jual beli, bersegeralah untuk kemudian mengingat Allah, berangkat sholat Jumat, ya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, ittifaqul ulama radhiyallahu anhum, para ulama itu radhiyallahu anhum sepakat haramnya jual beli setelah sudah azan kedua. Sudah azan kedua. Maka kata Ibnu Katsir itu sudah terlarang, ya. Jika misalnya ada masjid yang sekali azan, berarti sekali azan itu sudah terlarang, ya. Nah, kadang kan zaman sekarang, Pak, kadang-kadang anak-anak muda tuh mereka nggak mau dengar khutbah, jadi nongkrong di luar, cuman ikut sholat aja. Kadang nongkrong di luar
beli kopi, ngopi misalnya. Padahal kalau sudah azan itu menurut Ibnu Katsir berdasarkan surah Al-Jum'ah tadi, jual beli sudah terlarang dilakukan pada saat itu. Sudah terlarang. Kenapa? Surah Al-Jum'ah ayat 9 tadi. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka sudah terlarang jual beli. Ya, kita tahu dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, ya, baginda Nabi mengatakan man ghassala, barang siapa mandi di hari Jumat, ya, kemudian wa bakkara wa abtakara, ya, wa masya ila masjid, ya, dia mandi, dia siap-siap, dia berangkat ke masjid, ya, habis itu dia mendekat ke imam, dia dengarkan khutbah sampai selesai. Habis selesai khutbah dia sholat bersama imam. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia selesai sholat, maka setiap langkah kakinya menuju masjid itu dihitung dengan fadilah yang sangat besar sekali. Bahkan tuh dia diganjar dengan pahala setara dengan sholat sunnah malam dan puasa sunnah. Itu salah satu riwayat yang menceritakan kemuliaan hari Jumat. Ya, makanya agar tidak kehilangan kemuliaan ini, dia sudah harus hadir sebelum azan berkumandang, bahkan tinggalkan jual beli. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Maka sebagian ulama menyatakan ketika Allah berfirman dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, jadi padahal jual beli itu cuman terlarang hanya sejenak, Pak. Berapa lama azan pertama sampai selesai sholat, Bapak? Berapa lama kira-kira? Durasi antara azan Jumat sampai khutbah selesai sampai salam sholat itu berapa lama? Berapa? Sejam? Sejam paling. Nggak lama, Pak. Maka kemudian ketika kemudian orang yang diwajibkan sholat Jumat, misal udah azan Jumat dia masih melakukan jual beli. Saat khatib naik mimbar sudah azan dia masih melakukan jual beli. Sah atau tidak akad tersebut? Mari kita lihat pandangan pertama dari Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan karena larangannya ini bukan pada zat akadnya, namun sebab lain, yaitu dia dilarang karena memalingkan orang untuk kemudian mendapatkan pahala fadilah dari sholat Jumat. Ya, maka mereka menyatakan akadnya tetap sah, namun dia berdosa. Ya. Pandangan yang kedua, Malikiyah dan Hanabila menyatakan tidak sah akadnya. Malikiyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah akadnya. Ini kalau bicara akadnya tidak sah, maka keuntungannya, barangnya bisa jadi terlarang. Kenapa? Karena akadnya tidak sah. Nah, itu dua pandangan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah orang yang tidak wajib sholat Jumat juga melakukan jual beli di saat ini? Kan ada orang yang tidak wajib ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Qudamah di sini. Wa tahrimul bai' wa wujubus sa'yin, ya, yakhtassu bil mukhatibina bil jum'ah. Pengharaman jual beli, kata beliau, dan wajibnya sa'yu ini maksudnya berangkat ke masjid, ini hanya khusus bagi orang-orang yang
diwajibkan sholat Jumat. Jadi pelarangan jual beli setelah berkumandang azan di hari Jumat menurut beliau ini hanya wajib bagi siapa? Bagi mereka yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Fa amma ghairuhum minan nisa wasibyan wal musafirin, selain mereka perempuan, anak kecil, musafir, maka larangan ini tidak berlaku. Jadi kalau ada musafir, dia di perjalanan, walaupun sudah masuk azan di hari Jumat, dia tidak terlarang melakukan jual beli. Kenapa? Karena dia bukan termasuk yang diwajibkan. Kalau ada wanita, dia juga tidak terlarang. Nah, saya sering menyampaikan bahwa ini kadang-kadang hari Jumat, ya, banyak yang khotib lagi naik mimbar, dia nggak dengerin khutbah, dia sudah hadir di dalam. Apa yang dia lakukan? Buka handphone, nyari-nyari barang di marketplace. Apa yang terjadi? Dia check out saat lagi khutbah Jumat, Pak. Itu langsung melanggar dua larangan, Pak. Larangan pertama, kan Nabi SAW mengatakan, jika kalian melihat ada orang melakukan jual beli di dalam masjid, faqulu, maka katakan la arbahallah tijaratak, semoga jual belimu tidak mendapatkan keuntungan dari Allah. Dua yang dilanggar itu. Satu, khatib sudah naik mimbar berarti larangan sudah berlaku. Yang kedua, dia melakukan jual beli di dalam masjid. Ya. Ya sebenarnya tuh kita itu diminta untuk fokus untuk mengambil fadilah keutamaan Jumat. Ya. Bahwa ya saya rasa meninggalkan jual beli sejenak, Pak, setelah khatib itu naik mimbar sampai selesai, oh itu fadilahnya luar biasa. Ya, fadilahnya luar biasa. Makanya perintah meninggalkan jual beli saat sudah dikumandangkan nida atau panggilan untuk azan ini semata-mata agar manusia itu mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Ya, karena kemuliaan ini tidak didapatkan oleh semua orang, hanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi enggak dapat, Nasrani enggak dapat. Yang dapat cuman umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata malaikat, hari ini nih sayyidul ayyami indana. Ini hari penghulu hari itu hari ini. Ya. Di dunia dia sayyidul ayyam, di akhirat dia yaumul mazid. Hari ditambahkan. Sampai Nabi nanya, kenapa kalian panggil hari itu yaumul mazid? Karena di akhirat itu nanti di surga setiap Jumat itu Allah tuh menambahkan nikmat bagi para penghuni surga. Makanya termasuk kemudian dimasukkan ke dalam jual beli terlarang adalah yang sudah dikumandangkan azan Jumat. Ya. Apakah ini berlaku bagi azan-azan sholat wajib yang lain? Jumhur ulama mengatakan hanya sholat Jumat saja. Namun kalau tidak salah tuh dulu bahkan sampai sekarang mungkin ya di Arab Saudi itu kalau sudah azan toko-toko harus tutup. Semuanya harus berangkat untuk melaksanakan sholat. Ya. Ya karena memang satu juga Arab Saudi ini kan Hanabilah ya, di mana Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh punya pandangan bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Sehingga kalau sudah azan tutup, kalau enggak kena denda. Kena denda, ya. Nah, sampai sekarang masih kayaknya.
Kalau adzan tuh tutup ya, semua toko tuh tutup. Saya ingat dulu tuh Pasar Seng itu, Pasar Seng. Bapak Ibu masih mengalami Pasar Seng ya? Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi terminal Ship Amir di belakang sofa ya. Itu kalau sudah azan tuh semua dagangan ditutup pakai kain hitam semua. Yang berarti tidak boleh terjadi jual beli pada saat itu. Ya. Nah, yang kedua, jual beli menjadi terlarang ketika kita itu mengetahui bahwa yang beli atau yang jual akan memanfaatkan ma'qud alaih atau zat dari jual belinya ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau kita tahu, maka kita nggak boleh melakukan jual beli dengan dia, itu sudah terlarang hukumnya. Kayak misalnya Bapak Ibu petani anggur, buah. Bapak Ibu tahu yang beli ini tukang jual khamar, Pak. Anggur bisa jadi khamar kan ya? Dari buah. Maka kita terlarang menjual buah itu kepada dia. Ketika kita tahu bahwa dia akan mengubah buah anggur itu menjadi khamar, maka sudah terlarang, haram hukumnya. Ya. Nah, kita jual golok begitu. Kepada orang yang kita tahu dia ini apa itu yang suka nyegat orang di jalan itu apa? Begal. Nah, terlarang sudah itu jual belinya. Kemarin ada di satu sidang skripsi itu mahasiswa yang tulisannya tuh menarik. Dia melihat bagaimana hotel yang berlabel syariah mengidentifikasi bahwa yang nginap itu tidak bermaksiat. Saya tanya, bagaimana caranya? Ya memang ada yang mengawasi ya, dewan pengawas, dan ada SOP-nya Ustaz. Jadi resepsionisnya itu dikasih bekal, bahkan diajarkan secara psikologis untuk mempelajari gestur dari orang yang check-in. Misal laki-laki dan perempuan, surat nikahnya mana? Oke. Kalau laki-laki dan laki-laki akan dilihat melalui gestur. Kalau gesturnya terlihat apa? Agak sedikit apa ya bahasa kita tuh? Agak sedikit terlihat bahwa mereka itu ini, nah itu langsung ditolak. Kemudian ada yang nanya, gimana kalau tidak terlihat? Dia datang dengan gestur yang tidak menunjukkan. Apakah jual beli yang terjadi tetap sah? Pada titik itu kita berhukum dengan apa yang ada di hadapan kita, dengan ikhtiar maksimal yang sudah kita lakukan. Kita tidak berdosa dengan apa yang tersembunyi di balik itu. Namun jika sudah nampak di hadapan kita, jelas bahwasanya ini orang akan bermaksiat dengan barang yang kita jual, ya, maka di situ kita sudah harus kemudian menghindari jual belinya. Ya, jual belinya sudah bisa jadi terlarang seperti itu. Sudah berapa tadi? 2. Sekarang yang ketiga. Abdullah ibnu Umar, ya, putra dari Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan orang lain.
atau membeli atas belian orang lain. Ya. Nah, ini termasuk salah satu yang dilarang. Misalnya kita datang menemui seorang buyer atau pembeli yang membeli satu barang dengan harga 100.000. Padahal akadnya ini belum beres dengan penjual. Terus kita tawarkan kepada dia, mendingan antum beli aja sama ana kasih harga spesial. Padahal dia sudah sepakat dengan penjual, tinggal bayar saja. Kita tawarkan kalau ama ana kasih 90.000. Ah, ini terlarang. Ini terlarang. Termasuk membeli di atas belian orang lain, nggak boleh. Itu dilarang. Contohnya begini, ada seseorang jual mobil, Pak. Harganya 100 juta. Mereka udah sepakat. Mereka sudah sepakat. Tinggal menyelesaikan akad saja. Mereka sudah sepakat. Datanglah seseorang menawarkan kepada pembeli, jangan beli dari dia, beli dari saya. Nanti harga sama tapi kualitas lebih bagus. Itu terlarang. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, sudah sepakat kemudian dia masuk untuk merusak negosiasi, ini juga tidak boleh. Ya. Jadi batasannya itu sudah ada kesepakatan antara mereka berdua, maka kita nggak boleh masuk di tengah. Ya. Mereka lagi dalam masa penyelesaian, masih dalam masa khiyar kalau kita bilang. Ini udah oke nih Pak, dia tinggal bilang nanti hari Kamis ana bayar. Tiba-tiba di hari Selasa kita masuk, itu nggak boleh Pak. Tidak boleh. Apalagi kita tahu sudah ada kesepakatan antara dia dengan orang lain. Ya, nah. Kapan dia boleh ketika kita masuk di antara dua orang yang sedang bertransaksi? Kita boleh jika misalnya ya dia jual, dia tawarkan kepada semua orang, belum ada kesepakatan, semua masih boleh melakukan penawaran. Nah ini kita masih boleh masuk. Kita masih boleh beli, kita masih boleh jual. Yang lain masih nawar, belum ada kata sepakat. Belum ada kata sepakat. Maka itu masih boleh-boleh saja. Gitu. Kemarin antum mau ambil sama dia berapa? 100.000. Tapi ana masih belum oke harganya. Gimana kalau ana tawarin, ana ngasih harga 90. Itu masih boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah sepakat, maka kita nggak boleh masuk di antara akadnya. Ya, jelas. Selanjutnya, jual beli yang kemudian masuk kategori jual beli yang dilarang. Ya. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Jadi satu apa? Setelah dikumandangkan adzan Jumat. Kedua apa? Untuk maksiat. 3, jangan beli belian orang, jangan jual di atas jualan orang. Makanya hukumnya tuh kayak ada orang punya toko, terus ada pembeli yang masuk, kita di dalam, kita tawarin ke dia, nggak boleh tuh Pak, dilarang itu nggak boleh. Ya. Misal kemudian ada kayak kita bilang dalam satu perusahaan, ya, menjual satu produk, ya, dia ini pegawai dari perusahaan, tiba-tiba dia bikin kita bilang produk yang sama, yang mana dia tawarkan kepada pelanggan perusahaan. Ini sama, ini menjual di dalam toko orang ini. Itu juga kemudian dilarang. Ya. Nah,
Yang selanjutnya, jual beli di dalam masjid. Ya. Jual beli di dalam masjid. Kalau di luar, di halaman masih boleh. Di dalam sini jangan. Di luar masih boleh. Ya, kayak Kuba punya toko di luar, itu masih boleh. Ya. Nggak boleh di dalam area ini tuh terlarang. Ya. Dari Abu Hurairah, ya, jadi jumhur itu berpandangan hukumnya itu haram, atau minimal ada yang bilang dia itu makruh tahrim. Makruhnya hampir menyentuh keharaman. Ya. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu." Jika kalian melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakan la arbahallah tijaratak. Semoga jual belimu tidak mendapatkan keuntungan dari Allah. Tuh. Makanya hati-hati yang jual beli dalam masjid. Karena kata Nabi, katakanlah semoga jual belimu tidak dapat untung. Nah, ini kan bahaya. Kita kan dagang pengen dapat untung. Bagaimana jika kemudian kita tidak mendapatkan untung dan keberkahan? Nah, ini bahaya. Ya. Nah, innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Kenapa? Kata Nabi, masjid itu dibangun untuk tujuan yang memang diperuntukkan baginya. Apa tujuan masjid? Salat, zikir, baca Quran, talabul ilm, i'tikaf, sampai aktivitas ibadah yang lain. Ya. Kata Imam An-Nawawi, ketika Nabi mengatakan masjid dibangun dengan tujuan yang memang diperuntukkan baginya, maka nggak boleh menjadikan masjid ini tempat transaksi duniawi, nggak boleh. Karena di sini pasarnya akhirat. Kalau mau jual beli di pasar dunia, ada tempatnya. Ya. Memang larangan ini untuk menjaga kemurnian fungsi masjid, agar fungsi ini tidak bergeser dari fungsi utama. Ya, sampai memberikan pengumuman saja di dalam masjid tentang barang hilang, sebagian ulama melarang. Zaman Umar tuh dulu dibikin kayak ada satu tempat di luar masjid untuk memberikan maklumat kepada orang yang kehilangan sesuatu. Jadi mengumumkan onta hilang tuh nggak boleh di dalam masjid, itu nggak boleh. Ya, ini karena memang mereka betul-betul menjaga kemurnian dari fungsi masjid. Ya berarti menawarkan barang di dalam masjid juga kemudian dilarang. Tawar menawar juga dilarang di sini. Ini nggak bisa, misalnya bapak-bapak datang ke masjid ngelihat temennya pakai cincin misalnya, ya, wah keren juga ini cincinnya. Berapa katanya? Antum maunya berapa? 1 juta? Jangan dah. Kemurahan. Udah naikin lagi 1,2. Oke. Akad. Bayarnya di masjid. Ini sudah melanggar larangan yang kemudian dilarang, ya. Tapi kalau misalnya dalam masjid bicara tentang bisnis, ya, misalnya ngobrol tanpa adanya akad, itu masih boleh-boleh saja. Ya. Itu masih sah-sah saja. Intinya yang penting tidak akad di dalam masjid. Ya. Tapi kalau misalnya pengumpulan dana pembangunan masjid masih boleh. Karena dia terkait dengan masjid, ya. Sosial, kemanusiaan masih boleh.
Ya, seperti itu. Intinya adalah masjid bukan tempat melakukan aktivitas jual beli. Ya, fungsinya itu adalah untuk mengingat Allah. Sehingga segala sesuatu yang mengalihkan manusia untuk mengingat Allah itu biasanya langsung dilarang dalam Islam. Ya. Makanya ada satu hal, misalnya maisir ya. Judi itu kan termasuk membuat orang itu lupa untuk mengingat Allah. Ya. Dzikrillah itu sudah disebutkan. Itu bikin orang apa? Lalai di dalam mengingat Allah. Kadang kita pikir, oh berarti cuman ada, enggak, semua hal Bapak Ibu. Kan maisir itu kadang tidak hanya kepada transaksi judi yang kita tahu, bahkan untuk segala sesuatu yang bikin orang teralihkan itu semua dibilang maisir. Misal ada permainan yang di handphone yang bikin orang ketagihan, padahal nggak ada unsur taruhan. Namun kalau dia menyita banyak waktu kita, dia membuat kita teralihkan dari mengingat Allah, maka tuh dulu ulama bilang itu maisir semua. Itu maisir. Maka segala sesuatu yang melalaikan manusia, ya, lahun itu segala sesuatu yang bikin kita tuh lupa. Di luar masjid, apalagi di dalam masjid. Masalahnya masjid ini tempatnya malaikat menancapkan benderanya di sini. Kalau pasar tempatnya syaitan menancapkan benderanya. Ya bukan berarti pasar itu tempat yang gimana, bukan. Namun karena di pasar tuh ya setan tuh ya kurang lebih dia berhasil lah. Ya. Misalnya di pasar orang banyak yang curang, banyak yang menipu orang lain misalnya, ya. Tapi ini hanya bagi individunya saja. Tapi pasarnya sendiri nggak ada. Cuman bagi orang yang curang di dalamnya, ya, dan rata-rata ya lebih banyak yang jujur atau curang. Kita doakan semakin banyak yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkara yang kemudian masuk ke dalam jual beli yang dilarang adalah kita melakukan jual beli barang yang kemudian belum ada qobat, serah terima. Qobat itu serah terima. Ya. Misalnya kita melakukan pemesanan orderan satu barang, ya, yang mana ini baru belum kita sendiri baru pesan, barang itu belum sampai di tangan kita. Artinya belum, kalau istilah fikihnya tuh belum qobat Pak. Qobat itu artinya serah terima. Dan qobat ini dalam beberapa aspek, ya, hibah itu punya fungsi yang cukup krusial. Ya, kalau belum qobat itu belum sempurna. Ya, kalau dalam sosial ya misalnya wakaf, ya, apalagi hibah, ya, apalagi hadiah, infak, itu berlaku kaidah la yatimmu tabarru illa bil qabd. Kebaikan tabarru itu dia belum sempurna kecuali sudah serah terima Pak. Kalau dalam hibah itu, misalnya seseorang mengatakan ini tanah akan saya berikan kepadamu, atau minimal dia bilang saya kasih ini buat kamu, tanah yang di sini. Tapi kalau suratnya belum dikasih Pak,
itu belum sah. Belum ada serah terima. Maka suatu saat jika wahid atau orang yang menghibahkan meninggal, maka yang menerima itu tidak bisa mengklaim bahwa itu milik dia. Kenapa? Karena belum qabd atau serah terima. Maka belum sempurna. Ya. Nah, begitupun juga qabd di dalam bab jual beli. Jika kita belum qabd, maka kita belum boleh menjual itu ke orang lain. Contoh, kita mesen barang, Pak. Ini pertama kali kita mesen, ini barang masih dalam pengiriman, belum sampai ke tangan kita, maka kita nggak boleh transaksi dulu sama orang lain. Misal saya jual barang ini begini, spesifikasinya begini, ya, harganya segini, orangnya beli, barangnya kita janjikan nanti minggu depan baru dikasih. Sementara ini barang belum di tangan kita, itu belum boleh. Itu belum boleh. Tapi kalau dia order, dia hanya mesen, belum transaksi, masih boleh. Tapi nggak boleh sudah terjadi akad jual beli. Kenapa? Karena belum qabd. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman," barang siapa membeli makanan, "fala yabi'hu hatta yaqbidah," maka jangan dia jual sampai ada qabd. Ya, nah, ada beberapa penjelasan ya mengenai qabd ini. Nah, misalnya apa? Kita beli rumah, ya, tolok ukur qabd dalam jual beli rumah itu minimal rumah itu sudah dikosongkan sama pemiliknya, ya, apa takhliyah. Ya. Lalu kunci sudah dikasih ke kita, Pak. Itu dinamakan minimal qabd itu di situ. Ya. Misalnya kita beli kapal, ya. Misalnya sudah diserahkan suratnya, ini semua sudah dalam penguasaan kita, maka sudah boleh. Ya. Sehingga ini sebenarnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi gharor di situ, tidak terjadi ketidakjelasan di situ. Ya, makanya itu, ya, apa namanya, jual beli yang online ini apa namanya itu, Bapak Ibu? Dropshipping itu. Nah, itu kan karena dia menjual sesuatu yang belum qabd dengan dia, ya, belum dalam penguasaan dia. Makanya kenapa sebagian mengatakan dia terlarang. Ya, itu kan barang masih di tangan penjual asli, dia sendiri nggak ada akad apapun dengan pemilik barang. Dia hanya ambil gambar, dia comot, dia iklankan. Akhirnya ketika orang pesan ke dia, baru dia pesan ke pemilik barang asli langsung kirim kepada pembeli. Nah, ini kan masuknya menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Kalau kata Nabi, la yabi' ma laysa laka 'indak, jangan jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ya. Nah, ini kemudian harus kita perhatikan. Selanjutnya saya minum dulu, Bapak Ibu. Maka kata Ibnu Umar, kunna nashtari ta'ama minar rukban juzafan. Jadi kami beli bahan makanan, rukban. Rukban ini apa? Pedagang yang datang dari luar, ya. Dia belum sampai pasar, ya. Dia belum sampai Madinah, kami sudah beli.
Rukban ini sebenarnya terlarang kalau kita menzalimi mereka. Kita cegat di jalan dalam kondisi dia nggak tahu informasi pasar. Misalnya dia jual mangga, Pak. Di pasar itu sekilo 10.000. Kita cegat dia di jalan, sebelum dia nyampe pasar kita bilang, udah jual aja sama saya. Saya beli 5.000 per kilo. Nah, ini masuknya talaqi rukban. Kenapa? Karena kita memanfaatkan ketidaktahuan dia tentang harga untuk ambil untung. Ya, bahkan ini bisa masuk ghaban fahish. Nanti ghaban fahish kita bahas sendiri. Kata Ibnu Umar, kami itu beli minar rukbani juzafan. Makanan kami beli dari pedagang dari luar Madinah, ya. Oh, mereka datang dari luar Madinah, artinya bukan di tengah jalan tapi sudah sampai di Madinah. Kemudian fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makani. Saat itu Rasul melarang kami menjual sebelum makanan itu. Jadi ini Ibnu Umar ini dia beli dari pedagang luar Madinah, nanti dia jual lagi di Madinah. Apa istilah kita untuk seperti itu, Pak? Pengepul? Ya, pengepul ya. Nanti dia beli dari petani, habis itu dia jual lagi kepada yang lain. Maka Nabi melarang kami untuk menjual yang telah kami beli hingga kami pindahkan dari tempatnya. Nah, ukuran qobetnya tuh ya kalau kata Ibnu Umar minimal kita sudah mindahin. Nah, itu qobet. Ya, karena qobet ini tuh makanya tadi saya bilang dia cukup krusial di dalam beberapa hal, gitu ya. Nah, namun nanti dia tergantung urf juga, Pak. Dia tergantung urf juga. Ya, kata Said Sabiq tuh ya kalau urf satu tempat, misalnya kita datang ke sana, kita sudah beli, ya, kita sudah masuk ke tokonya atau gudangnya, ya, dan urfnya itu sudah qobat, maka terjadilah qobat di situ. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perkara selanjutnya yang dimasukkan ke dalam larangan jual beli, menawar harga. Apa ya, kita sudah pernah ini, kita hari ini hanya murojaah sedikit sebelum kita masuk jual beli salam. Tadi ada sedikit salah penyebutan, bukan saham tapi salam, ya. Nah, al-bai'un najas, al-bai'u najas, ya. Ini rata-rata nih hadisnya dari Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Memang keinginan beliau itu untuk mencari semua maklumat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi sekali, Pak. Ibnu Umar. Ya, bahkan Ibnu Umar ini, ya, sekali waktu pernah nanya sama bibinya. Siapa bibinya Ibnu Umar waktu itu? Bukan, iya, bibinya sama bertanya kepada kakak perempuannya, ya, tentang Nabi itu kalau buang hajat menghadap kemana. Itu saking dia pengen tahu spesifik tentang baginda Nabi, ya, Ibnu Umar itu luar biasa, ya. Nah, qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi melarang adanya jual beli najas. Jual beli najas itu pura-pura menunjukkan kekaguman dia terhadap satu barang, padahal sebenarnya dia tidak ada niat sedikit pun untuk membeli barang tersebut. Semata-mata hanya agar mempengaruhi pembeli yang lain. Ya, kalau bahasa sederhananya dia kong kali kong sama pedagang. Ya, nanti, nah ini hati-hati ini, apa influencer ini, ya, apa istilah kita tuh,
endorse. Najas, seseorang pura-pura menunjukkan, menampakkan kekaguman dia tentang barang yang sedang dijual oleh pedagang, bahkan dia ikut pura-pura menawar atau dia memuji barang tersebut ya kepada calon pembeli, harga barang itu jadi naik. Ya. Dia berdusta bahwasanya barang dan ini bisa terjadi ketika dia berdusta ya. Jadi dia bisa pakai orang ketiga untuk najas. Nanti kalau ada yang datang nawar, kamu pura-pura nawar juga dong, biar nanti harganya ikut naik terus, begitu ya. Atau, nah ini hati-hati nih, kita jual motor, buka harga 50 juta, ada yang nawar 40, terus kita bilang begini, jangan 40, kemarin udah ada yang nawar 45, padahal itu bohong. Najas. Hati-hati. Hati-hati. Saya pernah beli sesuatu terus yang dagangnya bilang begini, ini kemarin udah yang nawar segini. Saya bilang, bang, benar bang, karena ada hadis tentang larangan ini. Ya. Siapa yang pura-pura bilang ini barang sudah ditawar padahal belum, dan dia sebutkan harga untuk mempengaruhi pembeli, maka itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan hadisnya, dia bilang sebenarnya belum bang. Takut juga rupanya beliau. Ada kayak begitu, ada namanya bai'un najas. Ya. Maka berhati-hatilah. Maka sebenarnya kalau kita lihat najas di zaman kontemporer sekarang ini memanfaatkan berbagai media, menyebutkan gambaran atau sesuatu yang terlalu muluk dari satu produk yang realitanya sebenarnya ya begitulah, untuk mempengaruhi, mendorong pembeli agar beli. Ya, ini kan yang terjadi apa? Kadang dia nggak beli, dikasih, cuman ngakunya, anak udah beli ini 3 kali, bagus. Padahal dia tuh dikasih buat ini, hati-hati. Dikasih, bilang dikasih, jangan bilang beli. Karena kalau niat ini untuk mempengaruhi pembeli, masuklah najas. Hati-hati. Ya. Nah, unsurnya itu terpenuhi, ada penawaran harga. Penawar tidak benar-benar niat ingin beli. Tujuannya mempengaruhi pembeli yang lain. Jadi ada kesan palsu yang ditimbulkan tentang barang tersebut. Ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak, najas yang terjadi di dunia modern itu, Bapak Ibu pernah lihat ada lelang yang terjadi di jual beli online ya. Kalau lelang palsu, ada yang pura-pura nawar. Apa istilahnya tuh kalau dalam lelang tuh? Bid. Nah, ada yang bidding palsu nih ada. Sengaja. Nah, ini termasuk najas. Ya. Nah. Atau misalnya dalam marketplace itu ada akun-akun palsu, Pak. Yang seakan-akan menunjukkan bahwa barang ini banyak peminat. Bisa juga testimoni palsu, Pak. Testimoni palsu. Ya. Ini juga masuk. Jumhur ulama menyatakan najas itu haram. Pelakunya dosa. Karena mengandung gish atau penipuan. Apakah akadnya sah? Jumhur menyatakan, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, akad jual beli tetap sah, namun pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Jadi sebenarnya Islam itu, syariat kita ini
agar pasar itu sempurna, ya, bebas manipulasi, ya, tidak terjadi kezaliman di dalamnya. Baik, saya kira itu. Saya persilahkan jika ada yang mau bertanya. Tafadhol.